I've placed a $1 million bounty on the heads of those. $1 million. We're all born to die. Hai, selamat datang di Cutplot. Di video kali ini, Mimin akan mengulas film Hitman yang dirilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Savas D. Michael. Sebuah film aksi di mana seorang pengusaha kelas kakap menuntut balas dendam terhadap sepasang kekasih yang telah membunuh cucu kesayangannya. Hingga berbagai macam pembunuhan bayaran dikerahkan demi menuntut sebuah keadilan. Lauren! Untuk kisah lengkapnya, lanjut alur cerita. Di awal kisah di sebuah bar, terlihat seorang pria bernama Luke dan istrinya Lauren. Sebelumnya mereka telah menikah selama 10 tahun. Namun kali ini Lauren menginginkan perceraian. Tapi Luke masih sangat mencintai istrinya yang ingin tahu alasan Lauren memutuskan perpisahan. Bagi Lauren, Luke sudah tidak terlihat jantan di masa pacarannya. Bahkan Luke sering melakukan perawatan kuku sehari 3 kali. Baginya itu terlihat seperti pria gemulai. Dalam keributan mereka, seorang pemuda dalam kondisi mabok datang mendekatinya. Pria ini bernama Jackie. Jackie datang sambil menggoda Lauren, tapi Luke memperingatinya kalau ia sedang membicarakan hal yang serius dengan istrinya. Namun Jackie tak menghiraukannya. Ia hanya ingin mengajak Lauren untuk minum bersamanya. Bagi Lauren, kau hanya seorang pelajar dengan gurita kecil di balik sembol sempak bolong. Paling kau hanya memiliki rata-rata panjang 3 cm, dan itu bukanlah kriterianya. Jackie yang tersinggung, ia ingin membuktikan dengan membuka celananya kalau ia juga memiliki ukuran seperti gurita raksasa di dasar lautan. Namun tindakan itu membuat Luke dan Lauren marah dan langsung menghajarnya. Dengan semua masalah rumah tangga mereka dilampiaskan pada Jackie. Ini membuktikan terkadang cinta bisa membuat dunia tampak indah, tapi terkadang juga bisa membuat gila. Hingga beberapa saat kegilaan amarah mereka membuat Jackie tewas. Enam bulan berlalu, seorang pria tua dengan status pengusaha kelas kakap yang memiliki ketulusan pada keluarganya. Ia bernama Michael Hero. Sebelumnya, Michael memiliki istri kesayangannya, tapi meninggal karena serangan jantung. Dan saat itu yang tertinggal hanya anak dan cucunya, di mana anaknya bernama Paris Hero. Michael berharap suatu saat anaknya Paris bisa meneruskan bisnisnya, tapi sangat bertolak belakang dengan harapannya, karena Paris terlalu ketergantungan dengan narkoba. Dengan kekecewaan itu, Michael memecat Paris dari perusahaannya dan hanya sedikit memberikan jatah untuk uang bulanannya. Paris memiliki putra bernama Jackie, lahir dari hubungan cinta semalam dari gadis penarik klub malam. Jackie sedikit berbeda dengan ayahnya Paris. Jackie memiliki hubungan dekat dengan kakeknya Michael. Bagi Michael, Jackie merupakan cucu kesayangannya. Ia sering menghabiskan waktu dan uang bersama cucunya, namun kenyataan pahit datang pada cucunya, di mana Jackie telah meninggal di tangan Luke dan Lauren. Michael mendengar berita kalau saat ini Luke dan Lauren telah bebas dari tindak kejahatan karena dimenangkan oleh pengacaranya di pengadilan. Michael yang tak terima dengan ketidakadilan kematian cucunya, ia memerintahkan Coleman dan Danny yang merupakan anak buahnya untuk menemui Don Salvatore Piazza di Italia. Keluarga Piazza merupakan pembisnis kriminal kejam yang sangat besar dan menguntungkan bagi pemerintahan Italia. Pemimpinnya bernama Don Salvatore Piazza, seorang pria bergengsi kejam tapi selalu menepati janjinya. Singkatnya, Coleman meminta Don untuk menghabisi nyawa Luke dan Lauren dengan imbalan bayaran $1 juta dalam keberhasilannya. Don berjanji ia akan menugaskan anak buah terhebatnya untuk melakukan pembalasan pada kematian cucu Michael.
Di sebuah pesta para gangster dan kumpulan manusia bertubuh besar, seorang pria dengan status dunia nyata, mantan pensiunan petarung terbaik UFC, George Steppier, saat ini menjadi pembunuh bayaran dengan julukan Malaikat Maut. George yang merupakan pembunuh terbaik milik Don yang sangat kejam dan ditakuti dunia. Di swalayan tampak Luke dan Lauren memiliki hubungan semakin baik setelah semua kasus diterima mereka berdua. Sedangkan di belakangnya, Malaikat Maut telah bersiap untuk mencabut nyawanya. Luke yang menyadari sosok pria mencurigakan di belakangnya. Tanpa basa-basi, Malaikat Maut bersiap ingin langsung menghabisinya. Tapi sayang, Malaikat Maut bisa terpleset hanya karena sebuah air pel. Dengan senjatanya yang telah jatuh dan diambil alih oleh Lauren, kini seorang dengan julukan The Malaikat Maut tewas di tangan seorang emak-emak terkuat di bumi. Akibat insiden kematian Malaikat Maut yang sangat memalukan bagi Don, kali ini dengan nama terhormatnya, ia membuka pasar terbuka bagi para pembunuh tingkat global dengan nilai $1 juta untuk kepala Luke dan Lauren. Di sebuah resto di mana seorang wanita bernama Valerie, ia sedang bersama pria bernama Justin yang merupakan pembunuh bayaran. Sebelumnya, Valerie meminta Justin untuk membunuh suaminya karena suka melakukan KDRT padanya. Setelah kejadian ini, mereka berdua tenggelam ke dalam perasaan dan menjadi sepasang kekasih pembunuh terbaik di generasi mereka. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, kisah romantis mereka tak berjalan lama. Valerie mati karena terkena penyakit kanker. Setiap waktu, Justin larut dalam kesedihannya. Ia merasa hampa dan depresi, hingga ia memutuskan ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Namun Tuhan bertindak lain. What? Ia tidak jadi mati hanya karena gangguan telepon yang berdering di rumahnya. Di sini ia mendapatkan tawaran dari Don untuk membunuh Lauren dan Luke. Tapi ketika ia mendengar targetnya merupakan sepasang kekasih yang saling mencintai selama 10 tahun, baginya hubungan itu layak untuk diperjuangkan dan bukan dihilangkan. Kali ini, Justin memilih untuk menyelamatkan Luke dan Lauren dari target pembunuh bayaran. Hey. Di kantor kepolisian ruangan interogasi, hasil penyelidikan polisi dari rekaman CCTV kalau Luke dan Lauren tidak bersalah karena mereka berdua berusaha untuk menyelamatkan diri dari pembunuh kelas profesional. Jadi sebelum dibebaskan, polisi mengingatkan agar Luke dan Lauren untuk hati-hati karena kemungkinan pembunuh-pembunuh lainnya akan mendatanginya. Sangat disarankan mereka berdua untuk mencari tempat perlindungan. Kembali sebuah bar di mana ternyata pemilik tempat ini bernama Tony, yang merupakan kakak kandung Lauren. Luke dan Lauren datang ke tempatnya dengan tujuan agar mereka berdua bisa berlindung dengan kakak kandungnya dari pembunuh bayaran. Dalam kondisi mabok, Luke melampiaskan amarahnya. Ia merasa saat ini ia bisa menjadi suami yang melindungi istrinya tanpa harus bantuan Tony. Ia tidak takut pada penjahat-penjahat yang akan mendatanginya. Bahkan ia juga tidak takut pada Tony yang merupakan mantan petinju. Namun bagi Tony, Luke tetaplah seperti putri kecil yang menggemaskan untuknya. Di luar bar, seorang pria memberikan alat pelacak pada mobil Lauren. Step ahead of the unsuspecting duo. Hingga beberapa jam kemudian, seseorang kembali datang dengan menggunakan Scoopy. Pria aneh ini bernama Franklin dengan gaya suka berbicara kayak monyet.
Tapi di balik perilaku anehnya, ia mendapatkan julukan spesialis ahli bom. Saat ini, Franklin mendapatkan misi untuk membunuh Luke dan Lauren di dalam bar. Ketika rakitan bom telah siap untuk diaktifkan, tapi sayang, Tony telah datang dari belakangnya. Tak butuh waktu lama, badan cungkring sekelas Franklin dapat dengan mudah dihabisi dengan pria berotot udang seperti Tony. Ketika Tony bersiap membawa Lauren dan Luke keluar dari barnya, tiba-tiba pria bersenjata lainnya tepat di depan pintu bar dan langsung menembakinya. Kini Tony telah tewas, sementara Lauren dan Luke berhasil kabur. Di perjalanan, Lauren sedih karena melihat kakaknya mati di hadapannya, hanya demi melindungi ia dan suaminya. Sesampai mereka di rumahnya, mereka berdua memutuskan untuk mengambil barang penting dan memilih kabur dari wilayahnya. Setelah sampai di kamar, mereka berniat untuk rebahan sedikit waktu. Tapi dengan segala beban yang menimpanya, tanpa sadar mereka berdua tertidur. Di penghujung malam, pembunuh bayaran lainnya yang bernama Samson, ia datang ke rumah Lauren. Secara terang-terangan, Samson memaksa masuk dengan memotong pintu rumah. Dan itu sangat mengagetkan Luke yang saat ini dalam kondisi paranoid. Lauren! Samson yang merupakan latar belakang penganut metodis yang sangat kejam. Perlahan-lahan ia menuju kamar Lauren. Sementara Luke dan Lauren bersembunyi di balik bawah kasur. Ketika Samson sudah memasuki kamar, ia telah bersiap untuk menghabisi nyawa targetnya. Tapi tiba-tiba malah berbalik, Samson yang dihabisi nyawanya. Sosok pria yang menyelamatkannya adalah Justin. Justin mengatakan kalau dirinya akan melindungi Luke dan Lauren dari pembunuh bayaran lainnya. Ia meminta mereka berdua untuk segera kabur bersamanya. Dalam keadaan panik, Luke malah bergegas pergi meninggalkan Justin sendirian di rumahnya. Luke benar-benar tidak tahu diri. Di tempat lain, Paris menemui temannya. Di sini, ia ingin membeli pistol dari Bobby. Dengan kondisi ekonomi sulit, Paris hanya mampu membayar dengan uang recehan di kantongnya, dan sisanya akan dibayarkan secara cicilan. Di Hotel California, Luke Lauren datang untuk menginap dan menjadikan hotel ini tempat peristirahatan mereka sementara waktu. Tapi di balik itu mereka tak menyadari kalau pria pelontos, seorang pembunuh bayaran lainnya, telah mendatangi tempat hotelnya. Pria ini bernama John Salas, latar belakang mantan marinir penembak jitu kerajaan Inggris. Saat ini telah beralih profesi sebagai pembunuh bayaran. Fucking nuns. John datang memasuki hotel hingga suara tembakan mengagetkan Luke kembali. Saat ini, John telah berada tepat di depan kamar Luke dan Lauren. Dengan bekal kunci pas yang dibawa mereka dari rumah, Luke bersiap siaga untuk melawan balik musuh di depannya. Tapi dari sisi John, sosok Justin datang kembali dari belakangnya. Namun tak lama, Paris datang ikut-ikutan dari belakang Justin dan langsung menembakinya. Begitu juga John, kepala tanpa alas rambut ini terkena hantaman kunci pas. Dengan modal pistol, kini semuanya menjadi tawanan Paris di dalam kamar hotel. Dalam kondisi Justin setengah sekarat, Luke dan Lauren meminta maaf pada Justin karena sebelumnya ia tak sengaja telah meninggalkan dirinya. Sementara Paris dengan bangga ia langsung menghubungi ayahnya. Paris berniat untuk membuktikan kalau ia masih bisa menjadi anak yang berguna untuk ayahnya Michael.
Ia mengatakan kalau ia telah menangkap 2 sepasang kekasih yang telah membunuh anaknya. Paris meminta ayahnya untuk segera datang di hotelnya saat ini dan melihat pelaku yang membunuh cucunya. Sementara di lobi hotel, tamu lain datang untuk mencari kamar penginapan. Tapi kagetnya, mereka malah melihat penjaga hotel terbaring tewas. Hingga beberapa saat kemudian, polisi datang menuju hotel. Sambil menunggu kedatangan Michael, Luke dan Lauren malah saling mengutarakan perasaannya. Setelah kejadian semua ini, mereka berdua tak berniat untuk bercerai kembali. Paris mengatakan hubungan mereka tampak harmoni, kenapa harus berpikir untuk berpisah. Ia juga bercerita kalau sebelumnya ia memiliki kekasih dari penari klub malam, tapi ayahnya tak menyetujuinya. Begitu juga Justin, dalam kondisi sekarat, ia bercerita kalau sebelumnya ia juga memiliki kekasih yang sangat dicintainya. Tapi semuanya berakhir setelah kekasihnya meninggal karena kanker. Paris yang turut prihatin, ia memberikan pelukan untuk Justin. Bagi Justin, cinta sejati tak pernah hilang. Pertengkaran, perselisihan, hal yang biasa, dan semuanya menjadi tidak penting ketika salah satu telah menghilang dari kehidupan. Dan itulah sesuatu yang paling menyakitkan. Di kesempatan itu, Justin menangkap Paris. Lauren tak membuang kesempatan langsung menembaki Paris. Hingga tim satuan polisi masuk ke kamarnya dan langsung menembaki Lauren. John yang bangun dari pingsannya tak membuang kesempatan untuk membunuh Luke. Begitu juga polisi langsung menembakinya. Michael yang baru sampai di depan hotel, ia kaget kalau kali ini anak satu-satunya Paris juga ikut meninggal seperti cucunya. What have I done? Oh my God. Terkadang manusia rela mengotori hatinya demi mendapatkan keadilan. Tapi kenyataannya, balas dendam bukanlah satu-satunya keadilan. Seperti pepatah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan pada akhirnya hanya membuat dunia buta dan ompong.